Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ningrum dari kelas 11 IIK akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa perdagangan internasional itu? Bagi yang belum tahu, yuk simak video ini. Yang pertama, ada pengertian perdagangan internasional. Apa sih pengertian perdagangan internasional? Pengertian perdagangan internasional itu kegiatan tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Selanjutnya, ada manfaat perdagangan internasional. Kalian tahu nggak sih manfaatnya untuk apa? Manfaatnya, yang pertama, terjadinya tukar-menukar barang dan jasa. Yang kedua, faktor-faktor produksi bebas bergerak sampai melewati negara, dan lain-lain. Selanjutnya, ada faktor-faktor perdagangan internasional. Faktor perdagangan internasional itu ada dua. Yang pertama, ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Faktor pendorong terdiri dari iptek, perbedaan kekayaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan iklim, dan lain-lain. Negara dengan penguasaan iptek yang tinggi mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan efisien dibanding negara yang lambat ipteknya. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. Karena setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, maka sumber daya alamnya pun berbeda-beda. Perbedaan selera. Setiap penduduk negara pasti memiliki perbedaan selera. Oleh karena itu, terjadi perbedaan kebudayaan, politik, pandangan hidup, dan sosial. Karena perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya sumber daya alam, akibatnya tidak semua barang memenuhi kebutuhan negara. Oleh karena itu, negara mengimpor dari negara lain. Faktor penghambat itu yang pertama terdiri dari keamanan suatu negara, perbedaan uang antar negara, kualitas sumber daya yang terbatas, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Ada apa aja sih teori perdagangan internasional itu? Teori perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik itu ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Teori ini mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Teori ini memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada satu jenis barang dibandingkan barang lainnya. Teori perdagangan internasional modern ini merupakan sebuah produk evolusi dari pemikiran ekonomi. Selanjutnya, ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional itu ada di bidang impor dan di bidang ekspor. Di bidang impor itu, ada larangan impor yang dikenakan pada jenis barang tertentu bertujuan melindungi industri dalam negeri. Dan yang kedua ada kuota, yaitu pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Di bidang ekspor itu yang pertama ada tarif, yaitu pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Yang kedua ada subsidi, yaitu pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Yang ketiga ada dumping, yaitu kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Yang keempat ada diskriminasi harga, yaitu penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Apa sih tujuan perdagangan internasional itu? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa suatu negara, memperluas lapangan kerja, memperoleh devisa melalui kegiatan ekspor-impor. Apa sih dampak COVID-19 terhadap perdagangan internasional?
Menurut saya, dampaknya itu negara menjadi rugi, karena banyaknya negara yang sudah menutup jalur ekspor-impor sehingga tidak bisa melakukan kegiatan tersebut, yang menyebabkan tidak ada pemasukan. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.